Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Syafruddin. Saya mahasiswa dari Universitas Amik Purwokerto yang berNIM 17120021. Di sini saya akan share materi tentang analisis tahap defense mengenai Vidya dan COVID-19 dengan menggunakan pohon masalah dan 5W1H. Pengertian tahap defense adalah tahap yang digunakan untuk menganalisis pengamatan dan mensintesisnya untuk menentukan masalah inti yang diidentifikasi atau penetapan masalah. Tridiagram adalah pendekatan atau metode yang digunakan identifikasi penyebab suatu masalah dengan teknik memecahkan konsep. Menganalisis masalah pertanyaan 5W1H. Di sini ada 5. Yang pertama, what, apa yang sedang terjadi. 2, who, siapa yang terlibat masalah. 3, when, kapan terjadi masalah. 4, where, di mana terjadinya masalah. 5, why, mengapa masalah bisa terjadi. Penjelasan permasalahan 5W1H. What, peristiwa apa yang terjadi, apa dampaknya. Peristiwa menimbulkan kerugian, apa pendapat orang tentang kejadian. Penjelasannya: 1. Peristiwa yang terjadi yaitu sebagian orang tidak tahu tentang cara dan ketentuan membayar vidya. 2. Dampaknya orang-orang kesulitan dalam membayar vidya atau bahkan tidak peduli akan membayar vidya. 3. Kerugian menjadi 2, yaitu kerugian internal dan eksternal. Kerugian internal adalah kerugian untuk diri kita sendiri karena membayar vidya adalah wajib. Kerugian eksternal adalah di luar kerugian pribadi, misalnya masyarakat yang sudah tahu tentang paham vidya itu pun tidak mempermasalahkannya seperti itu. 4. Pendapat orang tentang peristiwa dilihat dari sisi paham dan tidak paham akan pembayaran vidya. Apabila orangnya paham tentang apa itu pembayaran vidya atau tata cara ketentuan, maka dia akan berpendapat bahwa mereka akan bisa-bisa saja. Nah, sedangkan yang tidak paham akan merasa bahwa informasi mengenai vidya itu kurang atau perlu adanya sosialisasi tentang informasi mengenai vidya. When terkait dengan keterangan waktu, dan waktu tidak selalu dalam bentuk jam, hari, dan tanggal, tetapi bisa berbentuk peristiwa. Penjelasannya: waktunya yaitu ketika seseorang mendapatkan perhalangan berpuasa, tidak tahu akan membayar vidya baik tata cara dan ketentuan, sehingga menyebabkan seseorang tidak peduli pentingnya membayar vidya. Who, siapa yang terlihat dalam masalah peristiwa tersebut. Unsur who ini berkaitan dengan data atau informasi seseorang yang tidak tahu tentang cara dan ketentuan membayar vidya. Penjelasannya: informasi seseorang yang terlibat masalah tersebut yaitu orang-orang yang tua dan renta yang lemah fisiknya, baik laki-laki maupun perempuan, yang kurang akan informasi tentang vidya, atau seseorang yang dulunya tidak melakukan pendidikan yang layak. Bukan hanya orang tua, tetapi remaja atau ibu-ibu yang berhalangan dalam menjalankan ibadah puasa kurang akan akses informasi dikarenakan tidak adanya sosialisasi atau kurang paham perkembangan teknologi. Where menjelaskan tempat kejadian sebuah masalah peristiwa. Penjelasannya: saat ini banyak masyarakat desa Pantosoka kurang akan pemahaman membayar vidya, baik dilakukan secara langsung atau menggunakan teknologi seperti pembayaran vidya melalui lembaga zakat secara online. Why menjelaskan penyebabkan suatu masalah yang terjadi. Penjelasannya: banyaknya masyarakat desa Pantosoka tidak tahu akan kurang paham akan cara dan ketentuan membayar vidya, disebabkan karena kurangnya edukasi atau sosialisasi mengenai vidya di lingkungan masyarakat. Kurang informasi terkait lembaga penyaluran zakat vidya baik secara langsung atau melalui media aplikasi online, dan juga kurang peduli terkait penggunaan dan vidya atau dan tersebut digunakan untuk apa. How menjelaskan bagaimana proses terjadinya masalah atau peristiwa tersebut.
Penjelasannya, proses terjadinya masalah tersebut tentang orang yang tidak tahu atau paham akan cara dan ketentuan membayar fidyah, yaitu pada saat awal mendapatkan halangan atau kondisi yang tidak dapat melaksanakan ibadah puasa seperti sakit atau lainnya, yang termasuk kategori membayar fidyah, dan orang yang terdekat baik orang tua atau saudara yang tidak memberikan informasi mengenai kewajiban membayar fidyah dikarenakan minimnya informasi terkait fidyah atau memang tidak peduli akan fidyah tersebut. Di sini ada 5 bagian dalam analisis pohon masalah. Yang pertama, daun, yang berarti masalah akibat atau dampak masalah yang merupakan akibat berikutnya. 2, cabang, yang berarti masalah akibat dari masalah batang. 3, batang, yang berarti masalah menggambarkan masalah utama. 4, akar, yang berarti penyebab masalah inti, masalah yang menyebabkan masalah pada batang. 5, tanah, yang berarti masalah eksternal, masalah di luar komunitas yang menjadi penyebab masalah. Penjelasan pohon masalah. Yang pertama, langkah pertama dan merumus adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah utama. Identifikasi masalah utama di sini sebab akibatnya yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai informasi fidyah. 2, langkah kedua, menganalisis akibat atau dampak adanya masalah utama yang telah dirumuskan pada poin 1. Analisis akibat masalahnya. Di sini sebabnya orang tidak tahu cara atau paham cara dan ketentuan membayar fidyah. Akibatnya mengalami kesulitan dalam membayar fidyah baik secara langsung atau melalui media online. 3, langkah ketiga, menganalisis akibat tidak langsung dari masalah utama. Analisis akibat langsung. Akibat langsungnya mengalami kesulitan dalam membayar fidyah baik secara langsung atau melalui media online. Akibat tidak langsung itu terbatasnya informasi tentang fidyah, bisa ke tidak peduli dana fidyah ditunjukkan untuk siapa, tidak membayar fidyah, kesenjangan, tidak berpuasa. 4, langkah keempat, menganalisis penyebab langsung dari masalah utama. Analisis penyebab langsungnya yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai informasi fidyah yang mengalir ke tidak ada sosialisasi di masyarakat, kesulitan akses informasi karena lokasi jauh atau di pedesaan, kemudian tidak menempuh pendidikan atau edukasi kurang tentang ketentuan fidyah. Yang 5, yang terakhir, yaitu mengidentifikasi penyebab tidak langsung dari masalah utama. Identifikasi penyebab tidak langsung ada kurang update perkembangan teknologi, masalah sibuk kerja, tidak ada usaha akses informasi, rendahnya motivasi masyarakat. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.